Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Silviani dengan NPM 217520074 dari kelas 1C Akuntansi. Video analisis kecelakaan kerja ini adalah untuk tugas ujian akhir praktikum mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Sri Astuti, SEMM. Kasus kecelakaan kerja yang saya ambil adalah kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT Semen Indonesia, Desa Karanglo, Kecamatan Merah Kurak, Tuban, yang menewaskan 1 orang pekerja. Baik, kita langsung saja ke penyebab, ke kronologi kecelakaan yang terjadi di perusahaan tersebut. Kecelakaan kerja ini terjadi di area tambang batu kapur PT Semen Indonesia atau Persero di Desa Karanglo, Kecamatan Merah Kurak, Tuban. Seorang operator alat pengebor batu kapur atau yang dinamakan quarry drill bernama Vicky Baktia Hermawan yang berusia 21 tahun itu tewas. Warga desa Sambung Gede, Kecamatan Merah Kurak itu tewas terjepit alat berat ketika sedang bekerja mengganti oli quarry drill, seperti yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Wahyu Hidayat kepada tim wartawan pada Jumat tanggal 20 September 2013. Korban sedang mengganti oli mesin bor dan tiba-tiba ada truk dari tanjakan tergelincir ke belakang lalu menghantam tubuh korban. Korban tergencet di antara truk dan alat berat sehingga tewas di lokasi kejadian dengan luka parah pada bagian kepala. Truk yang menjadi penyebab utama diketahui sedang dikendarai oleh Salahuddin, warga Lasem, Jawa Tengah. Namun, belum diketahui secara pasti penyebab bagaimana truk tergelincir sehingga mengakibatkan tewasnya korban. Lalu kita masuk ke analisis penyebab kecelakaan kerjanya. Jika ditinjau dari faktor penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja adalah tidak tersedianya alat keselamatan kerja bagi pekerjanya. Menanggapi kecelakaan yang menewaskan seorang karyawan tersebut, seharusnya pihak perusahaan memastikan setiap karyawan menggunakan APD saat bekerja. Pihak perusahaan juga perlu memberikan pelatihan dan perhatian kepada pekerja mengenai pentingnya keselamatan kerja. Kemudian penyebab kecelakaan lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya terhadap pekerjaan ini, menyadari pekerjaan ini memiliki risiko yang besar untuk menghasilkan sebuah kerugian. Beberapa tindakan manajemen yang bisa dilakukan adalah menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kemudian apalagi sih yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut? Kalau dari sisi lain juga kecelakaan yang terjadi pada kasus ini kemungkinan disebabkan karena tidak dilakukan perawatan secara rutin pada truk. Ini yang menyebabkan truk kemungkinan besar remnya blong atau bannya mungkin sudah kotak. Dan juga jika dilihat dari tergelincirnya truk, seharusnya si pengemudi melakukan peringatan seperti menyembunyikan klakson agar orang-orang yang di sekitarnya itu langsung sadar kalau ada truk yang dari atas itu. Jadi penting ya untuk seorang sopir mengecek bagaimana kondisi dari kendaraannya tersebut karena dapat merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri pastinya. Kemudian lalu apa penyebab pasti kecelakaan tersebut gitu? Penyebab kecelakaan yang menewaskan satu pekerja di PT Semen Indonesia adalah karena faktor manusia. Mengapa bisa demikian? Karena bahwasannya truk tersebut berada di atas tanjakan, yang mana seharusnya tempat tersebut adalah daerah atau suatu daerah yang tidak boleh parkir di situ. Mengingat tempat yang tidak strategis, ya bisa kita lihat gitu di tanjakan, bahwa tempat itu memang nggak bisa buat parkir kendaraan karena ya kita tahu lah itu kan tanjakan gitu. Namun sopir truk itu malah memarkirkan kendaraannya di sana terlepas ya dari truk sudah direm atau diganjal dengan batu, itu merupakan sebuah kelalaian dari manusianya itu sendiri. Karena kita tidak bisa memprediksi
segala sesuatunya, dan juga truk itu bukan suatu kendaraan yang kecil, melainkan yang besar. Kemudian risiko kecelakaannya, risiko K3 yang terjadi di kasus kecelakaan kerja PT Semen Indonesia itu termasuk ke dalam kategori ekstrim karena menewaskan satu orang pekerjanya. Lalu bagaimana sih cara pengendaliannya? Jadi kalau sudah masuk ke dalam kategori ekstrim, itu menandakan bahwa perlu penanganan dari manajemen tingkat atas. Kemudian apa saja sih gitu alat pelindung diri yang seharusnya ada atau tersedia di proyek tersebut? Yang pertama ada rompi pantul. Bisa dilihat di slide ini yang dinamakan rompi pantul. Rompi pantul ini biasanya itu dirancang menggunakan bahan iluminator yang mana jika terkena cahaya akan terlihat seperti menyala. Sehingga rompi pantul ini dapat digunakan sebagai alat pelindung dan pembantu agar penggunanya dapat terlihat dengan mudah di area gelap yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Kemudian ini ada lampu tambang. Lampunya ini diletakkan di helm ya. Jadi lampu tambang ini biasanya diletakkan di helm keselamatan yang dapat digunakan untuk menerangi suatu wilayah atau pekerjaan apabila dibutuhkan. Jadi kalau ditambah pasti itu kan kalau malam apa walaupun nggak malam di siang-siang kalau masuk daerah tambang itu pasti rada gelap-gelap gitu ya. Jadi harus dibutuhkan lampu. Kemudian di sini ada kacamata keselamatan. Bisa kita lihat. Jadi kacamata keselamatan berfungsi untuk melindungi mata dari radiasi gelombang elektromagnetik, debu, percikan bahan kimia, uap panas, dan maupun dingin, beserta benda-benda berukuran kecil yang dapat mengganggu mata. Kemudian ini ada respirator. Apa sih kegunaan dari respirator ini? Respirator ini berfungsi untuk membantu menyaring udara dari bahan-bahan kimia, debu, uap, dan partikel-partikel kecil lainnya untuk melindungi organ pernafasan. Kan di daerah tambang itu pasti banyak partikel-partikelnya ya. Kemudian alat pelindung diri yang selanjutnya yaitu ada helm keselamatan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, dan kejatuhan benda keras ataupun tajam. Penggunaan helm keselamatan ini memiliki warna yang berbeda-beda. Kenapa sih punya warna yang berbeda-beda? Jadi untuk memudahkan mengenali posisi atau jabatan di antara para pekerja yang lain. Kemudian ada sepatu keselamatan. Sepatu keselamatan itu harus punya bahan yang khusus ya, yang terbuat dari kulit dan berlapis metal dengan sol karet yang tebal pula. Mengapa? Karena untuk melindungi kaki dari benturan benda-benda berat yang dapat menimpa kaki, tusukan benda tajam, cairan panas dan dingin, bahan kimia, suhu yang ekstrim, dan juga tergelincir. Kemudian ada SGCR. Apa sih itu? Jadi, alat pelindung diri ini berisi udara segar yang dikemas dalam tabung agar pengguna tidak bergantung pada udara di sekitar dalam jangka waktu tertentu dan dapat mendapatkan bantuan udara segar ketika dalam atmosfer di sekitar dalam situasi yang tidak aman. Jadi kan kalau di daerah tambang itu pasti sumpek ya, pasti sirkulasi udaranya tidak bagus. Jadi memang dibutuhkan SGCR ini. Kemudian ada sarung tangan. Alat pelindung diri satu ini digunakan untuk melindungi tangan dari arus listrik, percikan api, dan bahan kimia, suhu yang panas atau dingin, atau benturan dan gesekan. Kemudian ada tanda atau rambu. Bisa kita lihat di slide, ini ada tanda dan rambu yang harus tersedia di daerah proyek atau sebuah perusahaan seperti itu, agar dapat meminimalisir sebuah kecelakaan kerja. Lalu di sini ada juga lambang K3. Ini wajib ya, ada di setiap perusahaan atau organisasi atau suatu proyek-proyek ini memang harus ada. Kemudian ada tanda peringatan, ini dilarang parkir, ini memang seharusnya pihak proyek menempatkan ini di daerah yang tanjakan tadi, sehingga para sopir truk tidak akan parkir di situ kalau ada tanda peringatan seperti ini. Mulai ini ada hati-hati, dilarang memasuki area konstruksi.
Oke, kita masuk kesimpulan. Jadi, apa sih yang bisa saya simpulkan mengenai kasus kecelakaan tersebut, kecelakaan yang terjadi di PT Semen Indonesia. Jadi, dari kasus di atas, dapat memberikan pelajaran bahwa keselamatan pekerja adalah hal yang utama. Dimanapun, kapanpun, kita tidak tahu kan kejadian itu kapan terjadi. Yang hanya dapat kita lakukan adalah berhati-hati, mentaati peraturan yang ada, dan juga selalu berdoa dimanapun kita berada. Perusahaan harus memperhatikan K3 untuk pekerjanya dan membuat SOP yang ada, serta pekerja harus menaati peraturan yang diberikan oleh perusahaannya itu. Sehingga keduanya dapat menjalin kegiatan atau tujuannya dengan baik dan lancar. Karena pada dasarnya saling memberikan perhatian satu sama lain entah tentang keselamatan maupun kesehatan adalah hal yang utama untuk menghindari kecelakaan kerja. Perusahaan juga memberikan alat dan mesin yang berfungsi dengan baik sehingga tidak merugikan siapapun, terutama para pekerjanya. Alat pelindung diri juga tentunya harus ya, wajib diadakan. Hal itu juga dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja terutama pada pekerja di bidang industri. Jadi saling mengingatkan satu sama lain baik perusahaan maupun para pekerjanya mempunyai kesadaran diri masing-masing. Baiklah, itu adalah hasil analisis saya terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi di PT Semen Indonesia. Jika ada kesalahan mungkin di bagian PPT atau penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.